Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Normawati, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267326333. Pada hari ini Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Miftahul Janah Mengkatib kelas 8 dengan materi menghindari akhlak tercela ghibah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ibu. Oh, berarti hadir semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian tetap bersemangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah seperti pelita dalam kehidupan kita yang akan selalu menyinari kita dalam setiap keadaan. Nah, kemudian sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, setelah membaca doa, kemudian silakan berdiri di tempat masing-masing. Berdiri di tempat masing-masing, kemudian kalian periksa kerapian. Bagi bajunya yang belum dimasukkan, silakan bajunya dimasukkan terlebih dahulu. Kalau sudah rapi, lihat kiri kanan, depan dan belakang. Kalau ada sampahnya silakan kalian pungut, kalian ambil dan kalian buang ke tempat sampah. Ada penghapus kali, angkat penghapusnya ke depan deh. Iya, kasih deh. Silakan duduk kembali. Nah, minggu yang telah lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Tentang dendam. Siapa yang masih ingat apa pengertian dendam? Pengertian dendam. Muna. Dendam adalah kemauan dari seseorang untuk membalas kejahatan orang lain. Iya, kemauan seseorang untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain. Nadia, pengertian dendam, masih ingat? Dendam adalah perasaan marah, sakit hati atau ingin untuk membalas dendam terhadap seseorang atau sesuatu yang telah menyakiti atau melukai kita di masa lalu. Iya. Nah, kemudian pelajaran kita hari ini adalah menghindari akhlak tercela ghibah.
Nah, hubungan pelajaran kita hari ini dengan pelajaran kita yang minggu telah lalu. Nah, teman-teman yang tadi mengatakan minggu telah lalu kita belajar tentang dendam. Reja, apa hubungan antara materi gibah dan dendam? Silakan dijawab, Reja. Hubungan dendam dan gibah memiliki hubungan yang sangat erat. Dendam sebagai emosi marah yang terpendam dan kali mendorong seseorang melakukan gibah sebagai upaya menjatuhkan musuh. Iya, silakan tepuk tangan untuk Reja. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Misalnya di sebuah grup WhatsApp ada sekelompok siswa yang sedang membicarakan teman yang lain. Apakah hal tersebut termasuk gibah? Termasuk gibah. Kenapa termasuk gibah? Karena di dalam percakapan tersebut dia membicarakan tentang keburukan orang lain. Nah, sebelum kita memutar video edukasi tentang gibah, di sini kita membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gibah berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan penuh kecintaan terhadap kebenaran dan kepercayaan diri sebagai wujud cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku bentuk-bentuk gibah dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepedulian terhadap kejujuran dan keharmonisan sosial yang tepat. Nah, ini merupakan implementasi dari cinta kita kepada diri sendiri dan sesama. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan akibat negatif dari gibah terhadap individu dan masyarakat dan baik sebagai bentuk cinta kepada ilmu. Keempat, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengaitkan dampak gibah dan nilai-nilai akhlak Islam dalam menjaga ukhuwah Islamiyah sebagai bentuk cinta kepada diri sendiri dan sesama. Yang kelima, peserta didik dapat merancang solusi atau strategi untuk menghindari dan mencegah perilaku gibah sebagai wujud cinta dan tepat sebagai bentuk cinta kepada diri sendiri dan sesama. Nah, sebelum Ibu memutarkan video edukasi tentang gibah, nah di sini Ibu akan menjelaskan pengertian gibah. Nah, bisa dilihat. Gibah artinya mengumpat atau menggunjing. Nah, yaitu perbuatan atau tindakan membicarakan aib orang lain. Aib orang lain itu artinya apa? Keburukan orang lain yang dibicarakan. Nah, hal ini sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian dalil yang menjelaskan tentang larangan gibah ada pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ibu minta kepada Mona untuk membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yang lain silakan disimak temannya membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhunni inna yadh-dhunni Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih ucapkan kepada Muna yang telah membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu dalil tentang larangan gibah. Kita kembali lagi, kita baca bersama-sama arti dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka. Nah, berburuk sangka artinya berprasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Curiga artinya, karena sebagian dari berburuk sangka itu perbuatan dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan jangan menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya? Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini, secara garis besarnya menggunjing atau menggibah itu seperti apa? Memakan bangkai saudara kita sendiri. Ada yang mau memakan bangkai saudara kita sendiri, memakan bangkai manusia, ada yang mau? Ada. Ya, tidak ada. Memakan bangkai binatang pun kita jijik, apalagi bangkai manusia. Makanya marilah kita menghindari perilaku ghibah. Kesimpulan. Nah, dari rentetan penjelasan tadi, kesimpulannya, ghibah adalah perbuatan membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuannya. Artinya kita membicarakan orang lain di belakangnya, itu artinya ghibah. Membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, artinya itu adalah ghibah. Ingat, apabila itu ingin kalian lakukan, hindari dengan apa cara hindari tadi? Membicarakan hal-hal yang bermanfaat, seperti kita katakan tadi, membahas tentang pelajaran. Kemudian perbuatan ini dilarang dalam Islam karena dapat menyakiti, merusak persaudaraan dan mendatangkan dosa. Oleh sebab itu kita harus menjaga lisan dan membiasakan berkata baik. Biasakan berkata baik agar kita disenangi oleh orang lain. Nah, sudah selesai, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Pertanyaannya ialah, Yolanda, bagaimana agar kita terhindar dari ghibah, Yola? Menjaga lisan. Menjaga lisan dengan cara beristighfar. Misalnya di lingkungan sekolah, pernahkah kalian bertemu dengan teman yang suka menggibah? Pernah. Nah, caranya agar teman tersebut tidak melakukan gibah lagi adalah dengan menegurnya dengan cara baik-baik. Nah, ini ada video edukasi tentang bahaya gibah. Kalian simak baik-baik karena setelah ini kita akan melakukan latihan kelompok. Mana ya Hasan? Ada sesuatu yang mau saya tanyakan. Hasan, kebetulan nih ada kamu. Saya mau bertanya nih. Bertanya tentang apa, Ali? Yang mau saya tanyakan adalah, benarkah ada azab untuk orang menggibah? Benar sekali, Ali. Azab orang menggibah terkadang disegerakan di dunia. Dengarkan penjelasanku ya. Ia tidak pernah merasa berbuat dosa besar. Lisannya ringan. Ucapannya terdengar biasa. Hanya cerita kecil tentang orang lain. Hanya candaan yang dibungkus tawa. Kan cuma ngobrol, katanya. Bukan fitnah, cuma fakta. Namun ia lupa bahwa tidak semua yang benar pantas untuk diceritakan. Setiap hari, ia duduk di lingkaran yang sama. Kopi, tawa, dan pembahasan tentang hidup orang lain. Nama demi nama, disebut aib demi aib diurai tanpa rasa bersalah. Ia tidak mencuri, ia tidak memukul, ia tidak mengambil hak orang lain secara langsung. Namun ia mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan. Hari-hari berlalu dan ia mulai merasakan hidupnya terasa sempit. Hatinya gelisah tanpa sebab. Rezekinya terasa seret. Doanya seperti berhenti di langit-langit. Tidurnya tidak tenang. Bangunnya tidak lapang. Ia mengira itu hanya kelelahan. Padahal
Ada beban yang tidak terlihat, beban dari kota-kota yang pernah ia lepaskan. Sampai suatu malam, ia bermimpi berada di tempat yang asing. Di Alapanya, ada hidangan yang menjijikan. Bau busuk menyengat, dan suara berkata pelan namun tegas. Ini adalah daging saudaramu sendiri. Ia mundur ketakutan. Namun suara itu kembali berkata, inilah yang kau santap setiap kali kau membicarakan aib orang lain. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Baru saat itu, ia ingat satu ayat yang dulu sering ia dengar, namun tak pernah benar-benar ia renungkan. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Gibah bukan dosa yang terlihat. Ia tidak berdarah. Ia tidak menjerit, namun ia membunuh pelan-pelan, menghancurkan pahala, mengeringkan hati, dan memindahkan kebaikan kita kepada orang yang kita bicarakan. Setiap kata yang keluar dikata, setiap tawa di atas aib orang lain diperhitungkan. Dan azab penggibah tidak selalu datang dalam bentuk petir atau musibah besar. Kadang ia datang sebagai hati yang gelap, rezeki yang sempit, doa yang terasa jauh, hidup yang kehilangan keberkahan. Sejak malam itu, ia mulai belajar diam, bukan karena takut pada manusia, tetapi karena takut pada hisab. Ia belajar menahan lisan, karena ia sadar satu kata bisa lebih tajam dari pedang. Dan ia mengerti satu hal penting, menjaga lisan bukan tanda lemah, tetapi bukti iman. Karena tidak semua yang kita tahu harus kita ucapkan, dan tidak semua yang benar harus kita sebarkan. Begitulah azab penggibah, wahai Ali. Alan, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Nah, setelah nonton video itu tadi, bagaimana perasaan kalian? Ada yang ingin lakukan gibah lagi? Tidak. Nah, tadi sudah diilustrasikan bagaimana seseorang itu memakan bangkai saudaranya sendiri. Ada yang mau makan bangkai saudara sendiri? Iya, tidak ada. Nah, sebelum kita bagi kelompok, silakan berdiri dulu, kita ice breaking. Siapa yang pimpin? Nadia, pimpin. Tepuk semangat. Lagi. Semangat. Jangan, kenapa setelah Mbak nonton video tentang gibah semuanya jadi murung? Semangat, semangat. Kayak tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Iya. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kemudian kita bagi kelompok. Ya, yang ini satu kelompok, ini satu kelompok, buat kelompok masing-masing. Kalau sudah selesai membagikan LKPD, LKPD yang kalian dapat secara berkelompok, silakan tulis identitasnya, nama, tulis nama, ketua kelompok dan anggotanya, silakan tulis. Yang pertama ketua. Komar, kelas belajar. Ini kelompok 1, 2, 3. Ada. Namanya sebenarnya Sudah? Kalau sudah,
Silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Maju semuanya. Silakan dibaca pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian tulis. Oke. Nah, silakan kelompok yang ingin bertanya. Kelompok berapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Yang kelompok 2 ingin bertanya. Nah, kelompok 1 silakan disimak pertanyaannya. Apa contoh gibah? Nah, pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1, apa contoh gibah? Contoh juga ialah membicarakan orang lain atau perbuatan orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Kelompok 1 silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, kemudian kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Perhatikan tampil berikut ini. Di sebuah grup WhatsApp telah beberapa siswa membicarakan kekurangan temannya hingga mereka itu melempar dan menyebabkan konflik. Aktivitas tersesat. Ya, silakan kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Kelompok berapa? Angkat tangan. Iya, kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Silakan baca pertanyaannya. Apa pengertian gibah? Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2, apa pengertian dari gibah? Jawab. Membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain di belakangnya. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan kelompok 1? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Nah, kemudian terakhir kelompok 3 maju. Sehingga mereka ingin menyampaikan kebijakan konflik. Sehingga mereka ingin menyampaikan kebijakan konflik. Tersebut termasuk juga jelaskan alasan jawaban. Ya, karena membicarakan orang lain dan menyebarkan adalah informasi dari Al-Quran, hadis atau buku pelajaran tentang pengertian gibah tentang negatif gibah dalam. Nah, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 3, angkat tangan. Yang kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, silakan bacakan pertanyaannya. Apa dampak negatif perilaku gibah? Baca nyaring-nyaring.
Gibah adalah perkataan dari Allah yang mendapat kemurkaan dan dibenci Allah. Kita katakan dengan cara Iya. Sudah kelompok 1 dengar paham. Ya tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari penjelasan, kemudian video edukasi, selanjutnya diskusi. Nah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus benar-benar menghindari perilaku ghibah, karena perilaku ghibah adalah perbuatan dosa, dan apabila kita lakukan segala amal perbuatan kita akan tertarik kepada orang yang kita ghibah. Dan apabila kita menggibah, sama artinya seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, nah hati-hatilah kita dalam menjaga lisan agar lebih baik lagi pada saat bergaul di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, harus pandai-pandai menjaga lisan. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ini, mari kita bersama-sama agar selalu menghindari perilaku ghibah dengan cara tadi, yaitu membicarakan hal-hal positif yang bermanfaat. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Tugas rumah ini untuk kita bahas minggu depan, yaitu materinya tentang fitnah. Tugasnya adalah mencari di internet tentang pengertian fitnah dan apa hubungan antara fitnah dan ghibah. Akan kita bahas minggu depan. Nah, silahkan kembali kepada tempat duduk seperti semula. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, minggu depan kita akan membahas materi tentang fitnah. Nah, materi tentang fitnah. Fitnah itu artinya kita membicarakan tentang orang lain yang tidak pasti kebenarannya. Nah, materi ini apa hubungannya dengan ghibah? Minggu depan kita bahas. Karena secara garis besarnya, apabila kita berbicara keburukan orang lain di belakangnya, itu artinya kita sedang menggibah. Dan apabila hal tersebut tidak benar, yang kita gibah tadi jatuhnya kepada fitnah. Nah, minggu depan akan kita bahas kembali. Nah, untuk pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Peralatannya silahkan dimasukkan ke dalam tas. Buku paketnya silahkan dikumpulkan. LKPD-nya juga silahkan dikumpulkan. Kasih dari kerja saja. Bukunya silahkan dimasukkan ke dalam tas. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.